Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Taufik Barur Rahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa konsep fundamental dalam ekonomi manajerial. Yaitu, kita akan membahas elastisitas, teori permintaan, dan teori penawaran. Topik-topik ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga, pendapatan, dan faktor-faktor yang lain. Sehingga pengambilan keputusan dalam bisnis dan manajemen dapat dilakukan secara lebih tepat. Nah, mari kita mulai dengan konsep yang mendasar dulu. Konsep yang mendasari respon pasar, yaitu elastisitas. Baik. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, apa sih pengertian elastisitas? Kita harus mengetahui apa itu elastisitas terlebih dahulu. Nah, dalam ekonomi manajerial, elastisitas mengukur sensitivitas atau respon perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain. Misalnya, bagaimana jumlah permintaan barang berubah jika harga barang berubah. Atau bagaimana permintaan menyesuaikan dengan perubahan pendapatan konsumen. Saya ingatkan lagi, konsumen itu adalah pembeli, ya, yang membutuhkan. Produsen itu adalah yang menyediakan. Nah, jenis elastisitas. Jenis elastisitas. Secara umum, ada beberapa jenis elastisitas yang penting. 1. Elastisitas harga permintaan. Ini mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta ketika terjadi perubahan harga. Contoh, di Bondowoso di Bondowoso ini juga banyak kopi ya. Jika harga kopi naik 10% dan jumlah kopi yang dibeli turun 20%, maka permintaan dikatakan elastis karena responnya lebih besar dibanding perubahan harga. Ya kan? Nah, yang kedua, elastisitas pendapatan. Ini mengukur respon permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Misalnya, saat pendapatan masyarakat naik, permintaan mobil mewah otomatis meningkat. Ini menunjukkan mobil mewah memiliki elastisitas pendapatan positif. Yang ketiga, elastisitas silang. Apa itu? Untuk mengukur respon permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Contoh, jika harga teh naik, permintaan kopi meningkat karena kopi merupakan barang pengganti. Sebaliknya, jika harga printer turun, permintaan tinta printer meningkat karena keduanya barang komplementer. Ya kan?
jika harga printer turun, itu kan otomatis banyak yang membeli printer. Masa iya orang membeli printernya aja, nggak mau beli tintanya? Otomatis ketika printer banyak yang membeli, tinta printer ini otomatis meningkat. Karena apa? Karena ini barang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu barang komplementer namanya. Pentingnya elastisitas. Memahami elastisitas membantu manajer dalam menentukan strategi harga, promosi, dan juga produksi. Jika produksi memiliki permintaan elastis, menaikkan harga terlalu tinggi dapat menurunkan pendapatan total. Sebaliknya, jika permintaan inelastis, menaikkan harga dapat meningkatkan pendapatan tanpa menurunkan penjualan signifikan. Dengan kata lain, elastisitas adalah alat penting untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, elastisitas sudah, kita lanjut ke teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dikehendaki konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Itu adalah permintaan. Jumlah barang atau jasa yang dikehendaki konsumen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Prinsip dasar teori permintaan adalah hukum permintaan yang menyatakan ketika harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan meningkat. Dengan asumsi faktor lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain: 1. Pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, permintaan barang normal meningkat. Sedangkan permintaan barang inferior menurun. Yang kedua, selera dan preferensi. Perubahan tren, budaya, dan promosi dapat meningkatkan permintaan. Nah, yang ketiga, harga barang yang terkait. Barang substitusi, barang substitusi, dan barang komplementer mempengaruhi permintaan. Contohnya, harga ayam naik dapat meningkatkan permintaan ikan sebagai pengganti. Itu namanya barang substitusi. Ketika harga daging ayam itu naik, maka orang yang suka daging akan beralih untuk membeli daging ikan. Itu namanya barang substitusi. Yang disebut barang komplementer itu yang sudah dijelaskan di atas, yaitu barang yang saling keterikatan. Itu namanya barang komplementer. Nah, yang keempat, ekspansi masa depan. Ini yang mempengaruhi faktor-faktor permintaan yang keempat, yaitu ekspektasi
ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli lebih banyak sekarang. Ya kan? Contoh, ketika kita memperkirakan harga beras, gula, telur, rokok, gitu ya. Itu kita bisa membeli lebih banyak pada masa ini. Contoh, bulan depan akan diperkirakan harga rokok melambung tinggi. Otomatis yang suka rokok, yang suka merokok akan membeli atau menyetok di rumahnya untuk bahan stok. Beras akan meningkat pada bulan Februari mendatang. Nah, otomatis di bulan Januari sudah mempersiapkan stok, membeli lebih banyak daripada biasanya. Kurva permintaan. Kurva permintaan biasanya menurun dari kiri atas ke kanan bawah, mencerminkan hukum permintaan. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva ini dapat bergeser karena faktor non-harga. Misalnya, kenaikan pendapatan masyarakat akan menggeser kurva permintaan ke kanan, menunjukkan lebih banyak barang diminta pada setiap tingkat harga. Nah, penerapan teori permintaan dalam manajemen teori permintaan digunakan untuk apa saja? Yaitu untuk menentukan harga produk baru. Itu yang pertama. Yang kedua, merencanakan kapasitas produksi. Terus, yang ketiga, menyusun strategi promosi dan distribusi. Itu yang ketiga. Contohnya, perusahaan minuman ringan dapat menyesuaikan stok dan promosi saat musim panas untuk meningkatkan permintaan. Beralih ke materi yang terakhir, yakni teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Ya, jelas berbeda dengan pengertian dari permintaan. Ini adalah penawaran. Penawaran yaitu jumlah barang atau jasa yang disediakan produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Prinsip dasar teori penawaran adalah hukum penawaran yang menyatakan ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Ya, beda dengan yang permintaan. Yang permintaan ketika harga naik, jumlah barang akan turun. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Itu adalah penawaran. Dan sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen itu juga turun. Ini dengan asumsi faktor lain konstan. Faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Harga tinggi mendorong produsen menawarkan lebih banyak. Ya, bukan harga mahal, bukan ya. Harga tinggi artinya banyak yang
banyak konsumen yang meminta. Harga tinggi mendorong produsen menawarkan lebih banyak. Artinya harga normal gitu ya. Yang kedua, biaya produksi.